Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah Minggu hari ini, di Minggu jam ke-6. Saya kira ini Minggu kelima ya, kebaktian yang kelima ya, Amang Inang. Jadi, dan ini adalah pelayanan saya perdana setelah kalau tidak salah 7 tahun belakangan ini. Karena saya mengingat saya pernah sekali di sini di ibadah sore. Tapi itu sudah lama sekali, jadi mungkin jemaat juga sudah banyak silih berganti, apalagi saya melihat dari depan ini banyak sekali anak-anak muda dan kemungkinan adalah mahasiswa sekitar putaran padang bulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi sudah diwartakan di warta jemaat, supaya pepatah mengatakan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Pendeta Ance Boru Sitohang, Mama Boru Panggabean. Ayah saya juga adalah pendeta, sudah pensiun dan juga sudah pensiun dari dunia, artinya sudah selesai mengerjakan tugas dan panggilan pelayanannya, tugasnya di bumi ini di tahun 2020. Dan tempat orang tua saya, Mama tinggal di Batangkuis. Tempat pelayanan saya untuk saat ini adalah saya pendeta HKBP yang melayani sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu, kiranya lewat ibadah kita pada sore hari ini, malam ini, nama Tuhan semakin ditinggikan. Horas. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, Minggu Okuli, itu dipilih dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bapak Ibu, saya akan bacakan dari depan ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dalam hati. LAI membuat judul Dosa dan Penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian pembacaan teks firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang-orang dalam kehidupan yang memiliki cara pandang atau yang memahami atau bisa kita katakan yang meyakini bahwa satu penderitaan yang terjadi dalam satu orang, satu pribadi, satu komunitas itu disebabkan karena dosa dia, dosa mereka. Mungkin masih fresh di ingatan kita Bapak Ibu, kejadian awal Januari yang lalu. Kalau tidak salah di tanggal 7 ya Bapak Ibu. Bagaimana terjadinya kebakaran di Los Angeles, Amerika yang sangat luar biasa, menghabiskan kerugian yang luar biasa. Bukan hanya berupa materi, bahkan juga nyawa ada yang mati pada saat itu. Sekitar kurang lebih 4.000 triliun kerugian diperhitungkan pada saat itu.
Bahkan Bapak Ibu, kebakaran yang terjadi pada waktu itu, mulai dari awal api itu sampai matinya api itu kurang lebih sampai 3 minggu. Luar biasa Bapak Ibu. Coba kalau kita di posisi itu Bapak Ibu, saya kira ini sangat mencekam. Duka yang sangat mendalam. Lalu kemudian Bapak Ibu, pasti banyak yang trauma. Pasti banyak yang terluka. Pasti banyak yang stres. Mungkin mereka tidak bisa memahami, bahkan ada sampai pada sulit sekali memulihkan trauma, luka batin atau luka yang dialami karena kejadian itu. Tetapi sangat ironis Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu, orang banyak kehilangan harta benda, bukan hanya harta benda, orang yang dikasihi. Pengalaman yang sangat pahit pada waktu itu. Tapi sangat ironis Bapak Ibu. Begitu banyaknya kita lihat di sosial media. Netizen yang bahkan memberikan kutukan-kutukan atau menilai mereka. Itulah kan. Makanya begitu banyaknya dosa di Los Angeles itu. Kebablasan, sangat free. Hidup yang sangat free. Bahkan banyak sekali di sana. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan yang terjadi. Pada akhirnya Bapak Ibu, tidak sedikit orang netizen yang kita lihat, semoga tidak ada jemaat di sini ya Bapak Ibu, ikut mengutuk mereka, bahkan ikut menjadi hakim bagi mereka. Itu realita Bapak Ibu. Itu realita. Luar biasa, bukan hanya netizen yang biasa, bahkan para pengkhotbah mencoba untuk mengangkat di dalam khotbah-khotbahnya, menyuarakan supaya bertobat itu Los Angeles Amerika, karena terlalu free kehidupan di sana. Ini realita Bapak Ibu. Lalu kemudian kita lihat dalam kehidupan pribadi kita. Amang Inang, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kita yang punya pengalaman kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu di dalam menjalani relasi kehidupan dengan yang lain? Mungkin Bapak Ibu, tidak jarang kita terjebak dalam situasi yang membuat kita akhirnya pun kita jatuh ke dalam menghakimi orang lain. Udah teman kita dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang terluka, dalam kondisi yang carut marut, batinnya yang luar biasa, bahkan dia mungkin dalam tingkat yang stres sangat tinggi. Karena sesuatu kejadian menimpa dirinya. Lalu kita mengatakan, ayah hatong upana dui pagok kudu sana. Ya gimana, dia juga sombong sih. Itulah akibat dosanya. Dan kita tidak sadar itu Bapak Ibu, sering menjadi pelaku orang-orang yang seperti ini. Ini realita kehidupan Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat dalam teks kita pada hari ini, nyaris-nyaris seperti itulah Bapak Ibu, kondisi jemaat yang mempertanyakan atau orang-orang yang hadir pada waktu Yesus hadir di zamannya, sewaktu dia memberitakan tentang Injil di dalam kehidupan ini. Di dalam pasal 13 ini jelas sekali tadi kita baca Bapak Ibu. Orang-orang di sana mempertanyakan bagaimana sebenarnya tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi sangka mereka orang-orang yang dihukum oleh Pilatus, yang darahnya bercampur dengan darah yang dikorbankan pada waktu itu, mereka memikirkan, punya paradigma berpikir bahwa itu karena dosa orang Galilea yang melakukan itu, yang mengalami itu, yang mengalami kematian, pembunuhan dari Pilatus. Lalu kemudian kejadian yang kedua dikatakan di sini, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan manusia, semua orang lain yang diam di Yerusalem.
Jadi pada waktu itu dikira mereka Bapak Ibu, kalau konteks yang pertama kita lihat sangat tidak jelas di sini dikatakan apakah kesalahan yang dilakukan oleh orang Galilea sehingga Pilatus menghukum mereka. Apakah mereka sedang melakukan korban persembahan di bait suci lalu kemudian Pilatus menghukum mereka, atau memang itu karena kejahatan mereka? Ada penafsir mengatakan itu karena kejahatan mereka, sehingga penderitaan yang dialami mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ada juga penafsir yang mengatakan dibunuhnya oleh Pilatus orang-orang Galilea pada waktu itu ketika mereka ingin mempertahankan iman mereka dan sedang melakukan kurban persembahan di bait suci Allah. Artinya di sini Bapak Ibu, pengalaman mereka, kematian yang dialami itu karena mereka sedang memperjuangkan hidup di dalam Tuhan. Terlepas dari itu, orang-orang memikirkan pada saat itu bahwa itu karena dosa mereka. Lalu kemudian konteks yang kedua, orang yang mati terbunuh sekitar 800 orang. Di sini dikatakan ke-18 ya, ke-18 orang yang ditimpa oleh menara. Artinya Bapak Ibu, ini kejadian di luar rancangan manusia. Artinya kejadian yang secara alami ditimpa oleh menara. Lalu bagaimana dengan itu? Itu kan karena dosa mereka. Lalu Tuhan mengatakan, apakah sangkamu orang-orang yang mengalami itu lebih besar dosanya daripada orang-orang yang tinggal diam di Yerusalem? Tidak. Jelas sekali Tuhan menyatakan tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Bapak Ibu, teks ini tidak sedang ingin menyatakan bahwa ketika kita mengalami penderitaan, otomatis itu karena dosa kita. Sama sekali tidak, Ama Ina. Sama sekali tidak. Apalagi penderitaan yang dilihat oleh manusia dengan cara berpikir manusia. Karena bagi manusia, penderitaan ketika tidak punya harta, penderitaan ketika tidak punya jabatan, penderitaan ketika harus menderita karena tidak punya rumah. Apalagi kalau berpikir secara kacamata manusia. Sama sekali tidak, Ama Inang. Penderitaan yang kita alami, bahkan teks ini ingin mengajarkan kepada kita, menolong kita untuk kembali merefleksikan diri. Who am I? Siapa saya? Manusia yang sangat terbatas, yang sering sekali tidak mengerti banyak hal dalam kehidupan. Yang sering sekali tidak tahu tentang, bahkan tidak paham dengan semua yang terjadi dalam hidup yang sangat tidak terprediksi. Dan konteks ini mengingatkan kita, keterbatasan manusia menyatakan bahwa kita semua punya waktu dalam kehidupan. Tidak ada yang abadi, Ama Inang, kecuali iman kita kepada Kristus. Maka dikatakan bertobatlah. Itu sebenarnya Bapak Ibu mengingatkan kita. Maka Bapak Ibu ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari teks ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat. Dari teks ini kita belajar seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Yang pertama kita belajar untuk mengenal siapa diri saya dan siapa Tuhan yang menciptakan kita. Bapak Ibu, minggu ini kita masih masuk ke dalam minggu-minggu Prapaskah, di mana kita diingatkan sedang merenungkan bagaimana perjalanan cinta kasih Yesus yang harus dijalani untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia.
Ketika kita menyadari, siapa aku Tuhan? Aku hanyalah sebagai ciptaan yang terbatas untuk memahami banyak hal dalam hidup. Aku adalah manusia yang sering sekali tidak bisa mengerti jalan-jalan kehidupan. Sekalipun banyak orang yang sudah membuat rencana-rencana dalam hidupnya, bahkan master plan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tetapi sering sekali meleset. Ini yang membuktikan kepada kita, terbatas kita amang inang. Kehidupan ini punya waktu. Dan kita menyadari kita adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, lalu kemudian kita mengikuti Tuhan, tentu Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Karena cinta Tuhan, maka kita Bapak Ibu diselamatkan. Kalau kita menyadari kita adalah manusia, Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari rangkaian anugerah keselamatan Allah. Manusia adalah manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Itu amang inang. Jadi kalau kita sadar amang inang, Bapak Ibu, kita sangat rentan sekali dengan dosa. Sangat rentan sekali. Sekalipun kita bergumul Bapak Ibu, pagi-pagi kita berjuang saat teduh. Kemudian kita Bible reading, punya disiplin jam doa. Tapi Bapak Ibu, di luar sana begitu kita keluar dalam kondisi misalnya di rumah, keluar rumah yang sangat menawarkan banyak sekali. Nggak usah keluar rumah ya Bapak Ibu. Begitu kita selesai kusuk hidup di dalam Tuhan, misalnya selesai Bible reading, selesai satu doa atau jam doa, Bapak Ibu begitu banyaknya tawaran-tawaran dalam hidup. Tidak dibatasi oleh jarak, tidak. Tidak dibatasi oleh tempat kita melakukan dosa, tidak. Sejauh amang inang memegang handphone kita itu, mobile phone kita itu, di situ kita sudah bisa melakukan dosa amang inang. Apalagi adik-adikku mahasiswa, ya kan? Sekarang luar biasa, sangat luar biasa teknologi sekarang. Perkembangan teknologi sekarang memaksa orang hadir di era society 5.0 yang serba digital. Megap-megap kadang-kadang mahasiswa ya. Jangankan mahasiswa, dosen-dosennya ya lintas generasi pun megap-megap. Harus tahu sana sini. Akhirnya kebablasan. Terjadi tsunami informasi yang luar biasa. Terjadi, mari kita lihat kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mau cari informasi tentang apa ya, monggo, semua tersedia. Dari informasi yang positif sampai informasi yang negatif itu tersedia. Pilihan ada di tangan amang dan inang. Kejahatan-kejahatan mahasiswa di zaman sekarang. ChatGPT yang sangat luar biasa menawarkan banyak sekali tawaran-tawaran. Dan itu pilihan-pilihan, site AI, macam-macam ya Bapak Ibu. Dan akhirnya membuat apa Bapak Ibu? Daya juang mahasiswa sekarang sangat rendah. Kemudian pembohongan yang luar biasa. Habit mahasiswa sekarang sudah bohong. Kamu di mana? Oh iya, saya udah dekat kok. Udah di jalan mana? Samping rumah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya tidak, benar kan? Yang pacaran. Dek, nanti saya nggak ngapelin kamu ke rumah ya. Oh ya, kenapa Bang? Iya, Abang mau persiapan ujian. Udah? Tap di janji yang seperti di ini kan, dijanjikan. Bang, Abang lagi ngapain? Lagi belajar ya Bang? Oh iya Dek, Abang lagi belajar. Betul, dia belajar. Tapi belajar apa? Belajar tentang cewek yang lain. Ya kan? Mempelajari karakter cewek yang lain, kencan dengan pacak cewek yang lain. Ini kondisi zaman sekarang. Gampang sekali. Cobalah video call Bang. Ini Bapak Ibu. Akhirnya mental sekarang Bapak Ibu menyedihkan sekali. Semua juplok, maju dengan amplop. Karena apa?
Sudah dibiasakan dari kecil. Kebohongan-kebohongan. Dari mahasiswa juga. Titip absen. Lah sekarang mana bisa lagi titip absen Nina. Kan udah digital. Saya banyak pengalaman digital. Tapi berapa dosen lah seperti saya yang harus manggil satu persatu. Namanya dipanggil. Dibuat waktunya. Kamu tidak ada di kelas, kamu bisa ngabsen. Itu digital sekarang. Berapa dosen yang mau? Si Anu, si Polan, si ini. Hadir bu. Habis waktu. Kamu mau pilih hidupmu bagus-bagus gitu ya. Nah ini, itu artinya adik-adikku mahasiswa sangat terbuka pilihan untuk titip absen. Sangat terbuka untuk plagiat. Buat disuruh membuat tugas. Langsung buka site AI. Lalu kemudian saya seorang mahasiswa bantu saya untuk membuat ini sekian paragraf. Keluar semua. Ini realita Bapak Ibu. Keluar. Lalu kemudian bisa kamu membuat tugas. Kamu tidak mengerti apapun isinya. Karena kamu tinggal kopas. Itu mental sekarang. Ini yang mau saya gambarkan Bapak Ibu. Sedekat itulah godaan-godaan kita untuk melakukan dosa. Maka kita perlu menyadari, who am I? Siapa saya Tuhan? Saya butuh Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Bapak Ibu, kalau terus hidup dalam gelimangan dosa, amang inang, persatoki nado portibion nguluhon, salpudo sudi. Tidak ada yang abadi. Secanggih apapun dunia kedokteran, sekaya apapun orang, seperti apapun powerful orang dalam kekuasaannya, pada waktunya, ngasai beheu inang padita ance, saya mati kimboruku, saya aman inang, saya maho amang inak saya. Itu yang pertama amang inang. Kita harus mengenal, kita adalah manusia berdosa. Karena dosa kita, maka kita membutuhkan Kristus yang menyelamatkan kita. Supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita butuh Kristus sama karena apa? Karena tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga kekekalan itu. Karena surga itu kudus. Satu pun tidak ada manusia di dalam Roma 3. Satu pun manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua sudah melakukan dosa sehingga tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Maka kita membutuhkan pendamai, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, langkah pertama tadi mengenal diri kita sebagai ciptaan, mengenal Tuhan sebagai pencipta kita. Kita orang berdosa, Tuhanlah yang menebus kita. Sehingga kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka kita bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, begitu luar biasanya firman Tuhan yang menolong kita. Bible reading saya sekarang masih di PL, di kitab Raja-Raja. Saya membaca sudah beberapa kali ya Amang Inang. Ini saya berharap sih ada pelayanan di sini ya Amang Sintua. Saya kira ini pelayanan bagus ya. Saya ikut di satu komunitas grup WA. Jadi sebenarnya saya tidak mengenal satupun orang di sana. Cuma ada teman yang mengatakan, adik saya dari Jakarta, kakak mau ikut ini. Bible readingnya 5 pasal satu hari. Jadi kami sudah beberapa kali, jadi sudah keempat kali atau kelima kali ini, luar biasa Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini benar-benar pelayanan ya, ada orang-orang yang melayani. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, karena kita kodenya itu bukan hanya kode plus 62. Ada plus 21, macam-macam di situ. Nah tapi ada yang melayani di sana. Jadi kalau kita bisa setiap hari 5 pasal kita lapor. Misalnya kalau sekarang kami sedang di 1 Samuel. Kemudian kita lapor 1 Samuel 1 sampai 5. Kemudian kita centang udah. Lalu kita dikasih diamond gitu ya. Kalau misalnya kita gak kekejar hari itu kita ditaruh berlari gitu. Jadi kita dipacu. Tidak kenal siapa orangnya yang ada di sana. Saya kira ini adalah layanan yang sangat baik ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bukakan itu Bapak Ibu? Dari perjalanan itu
Selalu ada hal-hal yang baru yang saya temukan yang membuat merefleksikan hidup. Luar biasanya jahatnya bangsa Israel ini. Tapi luar biasanya Tuhan itu berkali-kali mengerti, memahami, mengampuni, menerima. Bahkan sering sekali Tuhan mengatakan, aku menyesal. Tapi akhirnya bolak-baliklah Tuhan itu. Udah dikirim raja, ya, dikirim nabi, dikirim raja, dikirim nabi, mereka bersungguh-sungguh minta dikirim hakim, dikirim raja, mereka bersungguh-sungguh lagi. Sampai kepada ternyata gak bisa. Manusia, akhirnya Tuhan sendiri yang datang ke dunia dalam konteks perjanjian baru. Bapak Ibu, anugerah keselamatan itu dinyatakan oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita renungkan kembali Amang Inang. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima anugerah Kristus dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima anugerah kehidupan, mengalami perjumpaan secara pribadi Amang Inang, maka Roh Kudus dimateraikan, tinggal diam dalam diri kita. Maka inilah yang menjadi, kalau saya mengatakan, alarm jiwa Amang Inang. Alarm jiwa yang mengingatkan, tek buruku salah doho. Gak di sini anakku. Diberikan kepekaan kepada kita. Tetapi ketika ada alarm jiwa Roh Kudus, bukan berarti ya sudah, saya sudah menerima anugerah Kristus, ya sudah selesai. Tidak Bapak Ibu, itu adalah langkah awal kita menjadi manusia baru. Nah ketika kita menjadi manusia baru, maka ada sebuah perjuangan untuk bisa memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Tetapi kita perlu ingat, kita tidak sendiri lagi. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menolong kita, yang menjadi alarm jiwa kita, mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan inginkan. Begitu kita salah, begitu ada godaan, udahlah, bohonglah kau. Udah titip absen aja. Langsung diingatkan, suara hati kita mengingatkan kita yang terus melekat kepada Kristus. Jangan anakku, belajar untuk berintegritas. Itu dibisikkan lewat hati nurani kita, adik-adikku, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi menarik sekali. Yang pertama tadi mengenal diri kita bersama dengan Tuhan, siapa kita, siapa Tuhan, dan pada akhirnya kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita, status kita adalah murid Kristus, bukan lagi budak dosa, tetapi anak Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, anak Allah, bukan lagi budak dosa, Bapak Ibu, kita akhirnya semakin menyadari tujuan hidup saya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi pekerjaan Amang Inang, apapun yang dikerjakan adik-adikku di sini, Bapak Ibu, kita sama-sama mengarahkan arah tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya sebagai seorang dosen, sekaligus sebagai seorang pendeta, menjadi seorang dosen, tentunya saya meyakini itu bukan hanya untuk mencari nafkah kehidupan, tidak Amang Inang, tetapi apapun yang menjadi profesi kita, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi Amang dan Inang untuk berkarya dalam kehidupan. Itu Amang Inang. Maka kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari itu, maka sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, akan kita kerjakan dengan mempersembahkan hidup yang terbaik. Mempersiapkannya dengan terbaik. Dengan hati yang tulus, berjuang sekalipun banyak penderitaan yang kita alami. Nah itu Bapak Ibu. Maka orientasi hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran kita yang kita arahkan kepada hal-hal yang negatif. Tetapi begitu kita masuk ke dalam tujuan hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita berjuang untuk memikirkan hal-hal yang positif. Sekalipun orang melihat sebuah kejadian dalam komunitas, netizen mengatakan hal-hal yang negatif akibat penderitaan mereka, netizen banyak menghakimi mereka. Mari kita coba untuk memikirkan, mengolah itu untuk hal-hal yang positif. Maka disinilah Bapak Ibu,
ada empati. Itu Bapak Ibu. Gimana pun jahatnya dia, mari Bapak Ibu, sekurang-kurangnya keberadaan kita tidak ikut memojokkan dia, membuat dia menambah luka bagi dia. Sekurang-kurangnya kita diam. Kalau kita tidak bisa ikut melakukan sesuatu, paling tidak doakan dia amang inang. Kalau kita tidak bisa menyentuh mereka, paling tidak doakan dia, doakan komunitas itu amang inang. Jadi orang yang punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, perkara-perkara yang dipikirkan dia adalah berjuang untuk perkara-perkara yang positif. Begitu ada sesuatu ya terjebak dengan situasi karena habit lingkungannya seperti itu, langsung gitu ya. Saya dung bodari, aduh Tuhan, kok aku tadi seperti ini ya? Mengapa aku tadi jatuh ke sini? Jadi ada refleksi amang inang, ada terus komunikasi dengan Tuhan. Itulah hidup yang mengarahkan tujuan hidup kita untuk Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan, yang terakhir Bapak Ibu adalah kita harus berbuah di dalam kehidupan. Menyadari kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan amang inang bukan berarti hidup yang selalu mulus tak akan ada penderitaan. Tidak Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena dunia ini sangat banyak menawarkan kejahatan. Dan kedagingan kita sangat rentan dengan dosa. Maka kita harus berjuang untuk hidup taat dan taat. Hari lepas hari. Unang doeme namasa digagat ursa ina masa imaniula bahari minggu tuarim tu gareja dohala Kristen batu gareja maiba sayang nai ha Kristen otai amanginang. Sayang sekali kalau kita tidak menyadari apa yang sedang kita kerjakan. Maka saya selalu mengingatkan anak-anak mahasiswa, ketika kamu melakukan sesuatu, pahami filosofi dari apa yang kamu lakukan. Kamu harus mengerti mengapa kamu melakukan itu. Biasakan berpikir secara filosofis. Ini biasanya yang selalu saya ingatkan kepada mahasiswa. Supaya apa amang inang? Supaya kuat pijakannya. Kalau kita beribadah, sadar apa yang sedang kita lakukan. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena itu sudah terjadwal, bukan karena itu tugas. Tapi ada sesuatu meaning, makna yang saya sedang perankan. Sehingga saya bisa memaknai kehidupan lewat konteks itu. Dan saya sedang memberikan makna dalam kehidupan. Ketika kita belajar dengan filosofis. Maka kalau kita begitu cara berpikir kita Bapak Ibu sebagai seorang murid Kristus, kita terus belajar dekat dengan Tuhan. Maka begitu kita mengalami dosa atau melakukan dosa, ingat. Bagaimana kita kembali datang kepada Tuhan. Mengalami hidup baru bukan berarti kita gak akan berdosa lagi. Betul amang inang berjuang untuk tidak berdosa. Berjuang bersama dengan Kristus. Tapi sometimes ada sesuatu peristiwa yang membuat kita jatuh. Maka kehidupan kita bisa seperti naik tangga. Begitu amang inang kira-kira jauh dari Tuhan. Amang inang berserulah kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan damai sejahtera kalau tidak bersama dengan Tuhan. Amang inang melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Itu rutinitas saja tanpa tujuan. Adik-adikku kuliah kalau tanpa tujuan, sangat disayangkan adik-adikku. Mungkin di awal kamu tidak tahu apa tujuan kamu kuliah. Mungkin hanya karena paksaan orang tua. Mungkin karena ya teman-teman SMA aku ikut ini, ikut gitu ya. Tapi saya berharap adik-adikku, kamu menemukan meaning dalam hidupmu, dalam perjumpaanmu dengan banyak orang. Relasimu dengan banyak orang. Terkhusus relasimu dengan Tuhan. Akhirnya kamu benar-benar bisa
mengerjakan tujuan hidupmu sebagai seorang murid Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyatakan hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu, pengampunan ada di dalam Tuhan. Siapapun kita, tidak ada yang terlalu besar dosanya untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Mari datang kepada Kristus. Dia ada bersamamu, Amang Inang. Di dalam kesesakanmu, Dia ada. Di dalam luka batinmu, Dia ada. Datanglah kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Anytime, anywhere, Tuhan ada bersamamu, Amang Inang. Kalaupun Amang Inang mengalami penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, Amang Inang. Ada Dia yang siap untuk menolongmu dalam setiap pergumulan demi pergumulan. Bukan untuk meniadakan pergumulan, tidak. Maka jangan pernah minta kepada Tuhan, jauhkan pergumulan. Tapi mintalah pertolongan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan. Supaya Amang Inang kuat dalam menghadapi realita kehidupan. Semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kegagalan pun pada waktu kita mengalaminya sakit sekali. Sakit sekali. Saya berkali-kali mengalami banyak kegagalan. Saya kira Amang dan Inang juga. Sampai tahap sekarang ya Amang Inang, mungkin Amang Inang bingung kok bisa lah Inang ini pendeta HKBP tapi dosen di USU, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Proses hidup yang sangat panjang, kegagalan demi kegagalan, luar biasa Amang Inang. Tapi pada akhirnya dalam perjalanan kegagalan itu banyak sekali belajar. Saya kira Amang Inang juga begitu. Mari kita terus belajar untuk bergantung kepada Tuhan, Amang Inang. Mengenal diri kita dan pencipta kita. Menyadari kita ini sangat lemah. Ketika kita berdosa, ada Tuhan yang siap menolong kita, mengampuni kita. Mari datang kepadanya, Amang Inang. Di minggu-minggu Prapaskah ini, marilah kita belajar untuk semakin hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga kita semakin dengar-dengaran suara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.